Bab 1 pendahuluan latar belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 mengamatkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan perdayaan beserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Adapun maksud dan tujuan, maksudnya pedoman implementasi kurikulum mereka pada madrasah dimaksud sebagai panduan madrasah dan memampu kepentingan lainnya dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan di madrasah sesuai karakteristik, kebutuhan, dan pengelolaan pendidikan di madrasah. Tujuan pedoman kurikulum mereka pada madrasah bertujuan untuk memberi kemandirian ke madrasah dan mengelola pendidikan dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan daya saing madrasah sesuai dengan tuntutan kompetisi abad 21. Baiklah, langsung saja ke bab 2. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan madrasah. Standar kompetensi lulusan madrasah adalah kriteria minimal tentang kesehatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Standar kompetensi kelulusan dirumuskan berdasarkan 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Tingkatan perkembangan peserta didik. 3. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Adapun standar kompetensi lulusan dan standar tingkat pencapaian perkembangan anak didik atas, yang pertama yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak Naudatul Atfal. Yang kedua, standar kompetensi lulus pada madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga, standar kompetensi lulus pada madrasah sanawiyah. Yang keempat, standar kompetensi lulus pada madrasah aliyah. Adapun standar kompetensi lulus Naudatul Atfal, standar kompetensi lulusan di Naudatul Atfal merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Lalu ada 5 bahasa dan 6 sosial emosional. Yang pertama, mengenal dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenali identitas diri. Yang ketiga, mengenali emosi. Yang keempat, mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku. Yang kelima, memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pemikiran dan atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, efektif, rasa seni, serta keterampilan motorik halus dan kasarnya. Yang keenam, mampu menyebutkan alasan. Ketujuh, mampu menyimak. Kedelapan, memiliki kesadaran bilangan. Kesembilan, memiliki kemampuan bersikap. Selanjutnya, standar kompetensi lulus madrasah ibtidaiyah. Standar kompetensi lulusan pada jenjang madrasah ibtidaiyah difokuskan pada yang pertama, persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, penemuan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Adapun standar kompetensi lulusan pada madrasah ibtidaiyah dirumuskan secara terpadu dan untuk deskripsi kompetensi dan yang terdiri atas yang pertama, mengenal Allah SWT. Yang kedua, mengenal dan mengekspresikan identitas diri dan budayanya. Ketiga, menunjukkan sikap peduli dan perilaku berbagai serta berkolaborasi antara sesama tanpa diskriminasi dengan bimbingan di lingkungan sekitar. Adapun yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab yang sederhana. Kelima, menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan. Keenam, menunjukkan kemampuan menanya. Ketujuh, menunjukkan kemampuan dan kegeraman literasi berupaya mencari dan menemukan teks. Kedelapan, menunjukkan kemampuan numerasi dalam benar menggunakan konsep. Kesembilan, memiliki kemampuan bersikap dan berperilaku akhlakul karimah. Yang kesembilan, memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik dan benar sebagai sebuah kekhasan kompetensi siswa madrasah. Adapun selanjutnya, standar kompetensi lulusan madrasah sanawiyah. Pada standar kompetensi lulusan pada jenjang madrasah sanawiyah difokuskan pada yang pertama, persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, penemuan kompetensi literasi. Standar kompetensi kelulusan pada madrasah sanawiyah dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas yang pertama, mencintai Allah SWT. Yang kedua, mengekspresikan dan membangga terhadap identitas diri dan budaya. Ketiga, membiasakan perilaku peduli dan berbagi. Keempat, membiasakan sikap tanggung jawab.
kelima menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan orasional, keenam menunjukkan kemampuan mengidentifikasi, keenam menunjukkan kemampuan dan kegeraman berliterasi berupaya menginterpretasi, keempat menunjukkan kemampuan numerasi dalam benar menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan diri. Kesembilan memiliki kemampuan bersikap. Sepuluh memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun standar akomodasi lulusan madrasah aliyah, yang pertama standar akomodasi lulusan tentang madrasah aliyah, yang kedua standar akomodasi lulusan madrasah aliyah kejuruan. Adapun pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan difokuskan pada yang pertama persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Adapun rumusan secara terpadu dan terbentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas: pertama menunjukkan sikap religius dan spiritualitas secara moderat sesuai ajaran agama Islam. Yang kedua mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya. Yang ketiga menunjukkan sikap aktif mendorong perilaku peduli dan berbagi. Kemudian menunjukkan perilaku bertanggung jawab, melakukan refleksi, berinisiatif, dan merancang strategi untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Kemudian menunjukkan perilaku budaya dengan menyampaikan gagasan orasional. Lalu memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memahami makna dari ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian ada juga untuk khusus pada madrasah aliyah yang memiliki muatan pengumpulan khusus keagamaan atau MAPK, yakni standar kompetensi lulusan Indonesia secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas: yang pertama menunjukkan sikap religius dan spiritualitas dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut. Yang kedua mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budaya. Ketiga menunjukkan sikap aktif mendorong perilaku peduli dan berbagi. Keempat menunjukkan perilaku bertanggung jawab. Kelima menunjukkan perilaku budaya dengan menyampaikan gagasan orisinal. Keenam menunjukkan kemampuan menganalisis permasalahan dan gagasan yang kompleks. Ketujuh menunjukkan kemampuan dan kegeraman berliterasi. Kedelapan menunjukkan kemampuan numerasi dalam benaran menggunakan konsep. Kesembilan memiliki kemampuan bersikap. Kesepuluh kemampuan membaca dan mengenalami Al-Quran hadis melalui kajian kitab turat atau kitab kuning. Mungkin cukup sekian dari saya.